Satu, dua, tiga. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Jayaningrum, JGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini kita akan belajar bersama tentang modul 23A9, yaitu tentang koneksi antar materi kucing. Nah, kita belajar bersama ya hari ini. Oke. Adapun tujuan kita belajar kali ini adalah yang pertama adalah membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai peran guru sebagai penuntun atau sistem Hamong atau seorang coach di sekolah, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, kita juga akan merefleksikan tentang pemahaman kita atas keseluruhan materi modul 23 ini dan bagaimana keterampilan kucing dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan dan berpihak pada murid. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan memahami dulu tentang kucing dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menurut Grant 1999. Kucing adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan kinerja kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Kemudian yang kedua adalah menurut KHD. Kucing dalam pembelajaran adalah pendekatan kucing menjadi salah satu proses penuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah yang dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam mengeksplorasi diri dan mengoptimalisasikan potensi untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Sekarang adalah apa sih peran guru sebagai seorang kucing? Nah, peran guru seorang kucing adalah sangat penting sekali. Dengan memiliki keterampilan kucing, guru dapat mengarahkan anak didiknya untuk menemukan jati dirinya dalam melejitkan potensi dirinya. Di sini, murid diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong tetap memberikan tuntunan dan arahan agar murid tersebut menjadi lebih terarah, sehingga guru dapat membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Terkadang kita masih kebingungan atau belum memahami tentang perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling. Adapun coaching adalah mendorong kuci atau murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan mentoring adalah proses seorang teman, guru, atau pelindung di mana beliau membagikan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan konseling adalah bantuan antara konselor dan klien yang menangani pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ada 4 keterampilan dalam proses pembelajaran kucing. Yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses kucing.
Kemudian yang kedua adalah keterampilan membangun hubungan baik. Ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Saya kira semua keterampilan tersebut perlu diasah agar kita dapat melakukan proses coaching dengan benar, sehingga dapat memperoleh hasil secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Yang terjadi selama ini adalah proses coaching yang dilakukan hanya sekedarnya saja, hanya karena rasa empati dan kepedulian serta belum menyeluruh, dalam artian belum menyentuh semua siswa yang bermasalah untuk mencapai kesempurnaan terkait proses coaching. Kita perlu belajar dan terus belajar secara mandiri dan berkolaborasi, terutama ketika mengalami kendala. Dalam proses pembelajaran coaching, kita menggunakan model pembinaan TIRTA. TIRTA ini kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Tujuan di sini kita akan menyampaikan tujuan kita kepada Kuci. Kemudian yang kedua adalah identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi Kuci. Sedangkan rencana aksi adalah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan pertanyaannya tersebut atau permasalahannya tersebut. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Ada 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktek coaching kita. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Komunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif karena ada pencapaian bersama dan kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kemudian beberapa tips singkat yang dapat seorang coach lakukan antara lain adalah menyamakan kata-kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar aktif. Seorang coach yang baik akan mendengar lebih banyak dan kurang berbicara. Dalam sesi coaching, kita perlu fokus bahwa pusat komunikasi adalah pada diri Kuci, yakni murid kita. Beberapa teknik mendengarkan aktif sehingga kita mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan. Yang pertama adalah memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam penyampaian pesan. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan bahwa kita mendengarkan. Dan yang ketiga adalah menanggapi perasaan dengan tepat. Keempat adalah parafrase. Serta yang kelima adalah kita bertanya. Kemudian yang ketiga adalah bertanya efektif. Bertanya pada kucing merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan. Namun, pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran kucing, kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong kucing untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri. Dan yang terakhir, keempat adalah umpan balik positif.
dengan umpan balik dalam kucing bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada kucing dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Kucing memaknai umpan balik yang kita sampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Sampailah kita pada koneksi antar materi modul 23A9 kucing. Yang pertama, koneksi dengan filosofi KHD. Ini adalah pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan kembangnya kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Kemudian yang kedua adalah koneksi kucing dengan nilai dan visi guru penggerak dan sekolah. Di sini kita dapat menciptakan ekosistem sekolah dan budaya positif untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Koneksi selanjutnya adalah kucing dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam penerapannya adalah 1. Pembelajaran berdiferensiasi, 2. Pembelajaran sosial emosional, dan ketiga adalah pembelajaran kucing. Selanjutnya yaitu koneksi antara kucing dengan merdeka belajar. Melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan kucing dapat mewujudkan murid yang merdeka dan berkembang sesuai potensinya. Yang kelima adalah koneksi antara kucing dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terciptanya well-being pada murid. Sekarang, apa yang bisa kita refleksikan dalam kegiatan kucing di sekolah? Yang pertama adalah guru harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda-beda dan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah guru harus mengenali emosi dan membangun hubungan sosial emosional dengan murid agar bisa memberikan dampak psikologis yang baik bagi murid. Dan yang terakhir adalah guru harus bisa menjadi seorang coach bagi murid-muridnya dalam rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada murid. Alhamdulillah, demikian belajar bersama kita tentang koneksi antar materi modul 23A9 tentang kucing. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.